6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sampai dengan hari ini yang masih dalam kondisi stabil dan tidak ada pergerakan harga. Kemudian juga ada harga barang-barang yang mengalami kenaikan, tapi sifatnya sementara, mungkin tidak. Kami meminta dulu kepada semua yang melakukan seperti itu agar tidak membawa benda lain selain ID card mereka. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kebutuhan pokok di Bau-Bau terpantau stabil. Pemerintah Kota Bau-Bau menjamin ketersediaan pangan dan harga tidak memberatkan masyarakat. Proses sortir dan lipat surat suara pemilihan, KPU Bau-Bau libatkan sebanyak 70 orang petugas. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Rabu 1 November, maksud kami Jumat 1 November 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kebutuhan pokok di Bau-Bau terpantau stabil. Pemerintah Kota Bau-Bau menjamin ketersediaan pangan dan harga tidak memberatkan masyarakat. Mengenal tersebut kita ikuti selengkapnya laporan reporter WOD Nurdiani. Akhir Oktober 2024, harga kebutuhan pokok di Bau-Bau tergolong stabil dan tidak ada pergerakan harga signifikan pada beberapa jenis komoditi pangan. Sejumlah kebutuhan turun harga diantaranya ayam kampung dari Rp175.000 menjadi Rp165.000 per ekor, telur ayam semula Rp60.000 menjadi Rp58.000 per ak. Selanjutnya cabai merah besar semula Rp31.000 menjadi Rp28.000 per kilogram.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Zainal, saat workshop pengisian statistik sektoral mengatakan statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Statistik sektoral diperoleh dari hasil survei dan kompilasi seluruh administrasi. Ia menyebutkan statistik sektoral yang diperoleh melalui survei dan kompilasi produk administrasi harus mengajukan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Growmatic untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik. Kegiatan workshop pengisian statistik sektoral ini sangat penting dalam pelaksanaan dan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Busel. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data perlu mengelola data secara integratif sehingga persediaan data statistik sektoral di pemerintahan Busel dapat menjadi memadai. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan, Lamariso, mengatakan tujuan dari workshop ini untuk memberikan pemahaman orientasi kepada perangkat daerah terkait rekomendasi dan meta dalam pelaksanaan statistik sektoral. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau menginisiasi program gerakan membaca para pelajar sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca generasi penerus bangsa. Selengkapnya kita ikuti reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Kalau kita dulu masih kecil kan selalu dininabobokan sama nenek-nenek kita itu dengan membaca, dengan tula-tula, dengan storytelling oleh orang tua. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Bau-Bau menginisiasi program gerakan membaca para pelajar atau Gempar sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca generasi penerus bangsa yang ada di daerah eks-Pusat Kesultanan Buton ini. Kepala Dispusip Bau-Bau Ibnu Wahid mengungkapkan berdasarkan indeks tingkat gemar membaca, Kota Bau-Bau masih berada di angka 68,5% yang diharapkan bisa mencapai 100%. Karena itu, melalui program Gempar ini, kata Wahid, selain bertujuan untuk meningkatkan indikator kinerja Dispusip Bau-Bau, juga untuk menanamkan sejak dini kebiasaan membaca bagi pelajar, khususnya kepada siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dijelaskan implementasi teknis program Gempar ini yakni guru mengajak siswanya untuk membaca buku dengan durasi 10-15 menit. Bahwa mereka anak-anak didik kami di SD SMP itu sebelum masuk proses belajar mengajar itu diharapkan para guru-guru itu mengajak anak-anak membaca dalam waktu 10-15 menit. Dan ini harus kita lakukan rutin di setiap harinya. Nah, kemarin tentunya melakukan ini tidak mudah. Nah, kemarin kami sudah membangun komitmen dengan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami bangun komitmen dengan para kepala sekolah untuk mendistribusikan ini ke guru-guru tenaga-tenaga pengajarnya. Menurut Wahid, menurunnya minat baca generasi muda saat ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya disrupsi digital. Sekarang ini, banyak anak-anak menghabiskan waktu dengan bermain game online di gawainya. Selain itu, kata Wahid, kurangnya edukasi dari orang tua juga menjadi faktor menurunnya minat baca anak-anak. Kalau kita dulu masih kecil kan selalu dininabobokan sama nenek-nenek kita itu dengan membaca, dengan tula-tula, dengan storytelling oleh orang tua. Nah, hari itu hampir hilang. Karena itu melalui program Gempar ini, kata Wahid, diharapkan ada interaksi antara orang tua dan anak, sehingga guru selain mengajak siswanya membaca di sekolah, juga diharapkan bisa menentukan tema tulisan untuk siswanya. Tulisan tersebut akan dibacakan oleh orang tua untuk anaknya ketika berada di rumah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kebutuhan pokok di Bau-Bau terpantau stabil. Pemerintah Kota Bau-Bau menjamin ketersediaan pangan dan harga tidak memberatkan masyarakat. Proses sortir dan lipat surat suara pemilihan, KPU Bau-Bau libatkan sebanyak 70 orang petugas. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi hari ini. Saya Laude Muhammad Syahribul, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.